You're mine, mine, mine. It's right, right, right. It's right, right, right. Right now. Halo, assalamualaikum. Ada sedikit kekonyolan yang terjadi saat saya memulai pengujian smartphone yang akan kita bahas kali ini. Selama pemakaian, saya mengira ini adalah Infinix Note 11 Pro. Mungkin karena saking mirip antara keduanya, hingga saya tak sadar bahwa yang saya ambil dari laci adalah Infinix Note 11S. Masalahnya, ini berlangsung seminggu lamanya loh. Dan baru sadar saat kembali mengecek laci. Loh, yang Pro kok masih ada di sana? Saya ingat dari refleksi back covernya yang berbeda. Sisanya sebetulnya hanya spek kameranya saja ya yang berbeda. Dan sekalian deh, saya tanya di sini. Menurut penonton, apakah masih perlu direview lebih dalam? Itu si Note 11 Pro. Karena sisanya kan sama saja nih dengan Note 11S ini. Jadi, yang saya uji kali ini adalah Infinix Note 11S warna haze green ya. Yang bagi saya lebih kalem dari penampakan versi Pro-nya. Tanpa gradasi, refleksinya juga santai dan finishingnya matte. Ini harapan saya yang dikabulkan oleh Infinix untuk soal looks dan juga finishing. Meski memang Infinix masih saja senang menghadirkan layar bongsor 6,95 inci yang membuat saya kesulitan untuk beradaptasi dengan cepat ya. FYI, smartphone daily driver saya dimensi layarnya hanya 6,2 inci saja. Istilah zaman sekarangnya mungkin adalah muscle memorinya tidak terbiasa dengan ukuran sebesar ini. Begitupun dengan interaksi baru di XOS X yang memisahkan antara jendela notifikasi dan toggles atau control center. Kalau di iOS sih, saya tak pernah masalah ya untuk swipe down di sisi kiri untuk buka notif dan di sisi kanan untuk buka toggles. Tapi untuk ponsel Android, masih berat rasanya membiasakannya. Terlebih yaitu tadi, layarnya kan bongsor. Saya yang biasa memegang smartphone dengan tangan kanan, kerap kesulitan menjangkau sisi kiri atas layar ponsel ini ketika hendak membuka daftar notifikasi yang masuk. Dan sayangnya, XOS tidak memberikan pilihan lain untuk masalah ini. Apalagi, ada sedikit masalah lain yang saya temukan. Kalau sedang membuka jendela notifikasi, lalu kita swipe down lagi di sisi kanan, kita masih bisa masuk ke control center. Namun ini tidak berlaku kebalikannya. Jadinya kalau saya salah swipe nih dan malah masuk ke control center, maka kalau mau buka notifikasi, saya harus tutup dulu layar tersebut. Dan ini frustrating rasanya. Untuk kendala yang saya temui, nampaknya sejauh ini udah ya sampai situ saja. Sisanya saya nyaman-nyaman saja menggunakan Infinix Note 11S ini. Baterainya tahan lama, termasuk ketika saya mudik tanpa wifi dan sering bermain game nih. Total 30 jam berhasil dilalui dengan screen on time 6,5 jam. Itu termasuk main PUBG Mobile selama 3 jam 48 menit loh. Saya biasanya mengambil screenshot battery usage ini saat sisa baterai sekitar 15%. Nah kalau banyak idle, terlebih dengan ada wifi di rumah, ponsel ini malah bisa bertahan hingga 67 jam dengan screen on time 9 jam kurang 3 menit. Hampir 3 hari kan itu kan? Nah sekali waktu malah tembus hingga 84 jam dengan screen on time 7 jam kurang 8 menit. Alias ini sudah 3 hari setengah. Buat zaman sekarang 5000 mAh hitungannya standar ya. Tapi battery life-nya itu yang extraordinary Smartphone ini juga punya fast charging 33 watt yang nampaknya eksklusif di charger dan kabel bawaan. Kalau saya pakai gun charger, selalu munculnya itu safe charging ya di ponsel ini. Oh ya, Infinix sekarang punya julukan si penakluk MediaTek. Dari komentar-komentar yang saya baca, HP-HP-nya Infinix bisa membuat performa chipset MediaTek stabil dan juga tak mudah panas. Dan itu sesuai dengan pengujian yang saya lakukan. Buktinya, saya senang main game terus walau yang mainnya itu-itu lagi, PUBG Mobile doang. Tidak ada demam terasa walau main banyak sesi di settingan Smooth Ultra. Gameplay lancar dan sejauh ini respon layarnya juga tak ada masalah. Yang jadi masalah malah kondisi persinyalan di kampung halaman saya. Saya harus pasrah main dengan ping di atas 120 milisecond terus. Sedih rasanya. Mungkin dari sini pada bertanya, memang dapur pacunya kayak gimana sih Infinix Note 11S ini? Nah ini dia yang sekarang jadi jualan utamanya Infinix. Prosesor Helio G96 yang kuat buat gaming, ditambah dengan layar Full HD Plus IPS 120Hz di harga 2,7 jutaan. Ingat, RAM-nya 8GB dengan storage 128GB plus triple card slot. Rasanya ini mah sangat menggiurkan ya buat mereka yang sangat sensitif soal spek teknis. Memang Infinix kayak nanggung dengan tak memberi NFC di varian ini. Begitupun dengan setup kamera yang minus ultra wide lens. Tapi rasanya buat yang mengejar performa versus harga,
Note 11S ini bikin ngiler deh yakin. Buat multimedia, smartphone ini juga handal. Layarnya kan lega banget tuh, dengan reproduksi warna yang juga baik, dan loudspeakernya stereo. Ya, seperti biasa, Infinix mengandalkan earpiece buat jadi loudspeaker yang kedua. Dan suaranya seperti ini, yang buat saya cukup oke walau memang tak terlalu simetris ya outputnya. Sejujurnya, saya merasakan kehilangan lensa ultrawide di saat ingin mengambil foto landscape atau foto bareng dengan keluarga di ruangan yang sempit. Kuncinya adalah apakah kamu rela menukar ultrawide lens ini dengan performa yang enak buat gaming. Nah, kalau rela, mungkin boleh lanjut ya. Karena selain kekurangan itu, kameranya perform dengan baik untuk level harganya. Sedikit masalah yang ditemui paling masalah metering otomatis yang kadang-kadang tak konsisten. Karena di kondisi yang sama, ketika saya ambil foto beberapa kali, tingkat kecerahannya berbeda-beda. Solusinya mungkin atur metering manual dengan menunjuk titik mana yang jadi fokus di jendela bidik. Tapi pastinya akan lebih praktis kalau sudah otomatis dan juga konsisten, bukan? Dua lensa lain adalah untuk kamera depth dan juga makro. Keduanya sama-sama dipasangkan dengan sensor 2 megapiksel. Portrait mode hasilnya rapi membedakan objek utama dan latar, sementara daripada menggunakan lensa makro, saya lebih memilih menggunakan kamera utama lalu crop di bagian yang diperlukan. Oh ya, night mode-nya cakep, mampu memberikan tambahan detail dan juga highlight di sudut-sudut gelap. Kamera selfie-nya juga bekerja dengan baik, bahkan bisa dibilang cakep dengan tone warna kulit yang natural, serta detail yang tajam di cahaya ideal. Di kondisi sedikit redup, antara ketajamannya berkurang atau rana melambat membuat hasil foto lebih mudah blur kalau kita tidak stabil memegangnya. Ngomong-ngomong soal stabil, perekaman videonya sudah punya steady mode. Hasilnya terlihat lebih stabil, meski kadang agak kasar terasa perubahan gerakannya. Dan juga pastinya detailnya menurun banyak ya. Yang sayangnya diikuti oleh dynamic range yang agak berantakan di mode ini. Tanpa steady mode, kita sebetulnya bisa merekam hingga resolusi 2K ya. Namun, di Full HD saja sudah terasa banget goyangannya karena tanpa stabilisasi. Dan di kamera depan, mode steady ini menurut saya bisa lebih dinikmati ya hasilnya. Tolong catat bahwa smartphone Infinix kebanyakan tak punya mikrofon kedua untuk noise cancellation. Tak heran jika detail suara jauh pun terdengar terlalu jelas menyaingi suara kita. Plus, karakter mikrofonnya memang agak terlalu tajam di telinga ya. Lihat apa, Dek? Turun tangga pakai steady mode. Dan ini contoh perekaman video dengan Infinix Note 11 Pro. Benar, 11 Pro. Dan silahkan disimak audionya karena mikrofonnya seperti biasa cuma satu. Dan di viewfindernya kelihatan ada yang membidik ke mata terus, mungkin buat metering. Biasanya kalau dibuka masker wajahnya lebih ini ya, lebih cerah, tapi biasanya backgroundnya tidak terlalu dapat exposure yang pas. Tapi karena ini lagi di tempat umum, jadi nggak dibuka masker dulu. Warnanya bagus tuh, background juga. Segini kan cukup deh, buat wajah juga udah lumayan terang. Kondisi sore, mendung, sedikit gerimis. Bagus warna dan detailnya. Dede mau kemana abis ini? Mau kemana abis ini, Dek? Itu ada itu. Iya, Dede mau kemana? Seperti ada kotor. Iya, Dede mau ayunan. Ada yang kosong. Try to let go of all of the nonsense that you put me through. I give it up to you. I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited. You wanna hold me close, but I know what you have to. Yeah. Why are you hiding? Oke, saya rasa video dan foto barusan makin menegaskan bahwa Infinix tidak terlalu fokus ke kamera di beberapa smartphone terbarunya. Meski buat foto masih sangat usable, namun jelas tak bisa dikatakan bahwa smartphone ini baik atau layak buat konten. Perlahan, saya pun mulai mengerti tentang diferensiasi yang ingin Infinix berikan di balik keputusan mereka
meniadakan lensa ultrawide di smartphone-smartphone anyarnya. Fokusnya memang ke performa dan juga daya tahan baterai. Makanya yang ditonjolkan adalah prosesor, refresh rate layar, dan juga kemampuan fast chargingnya. Jadi mari ambil intinya saja, kalau butuh smartphone baterai awet, anti demam, gaming lancar di harga bersaing, boleh masukkan Infinix Note 11S ini ke dalam daftar. Bonusnya adalah looks dan finishing yang udah makin kece. Masih banyak PR untuk urusan user experience, namun jangan banyak berharap untuk kameranya selain untuk urusan foto-foto saja. Gimana sekarang? Masih tetap tertarik sama ponsel ini? Kalau masih, langsung saja cek link pembeliannya di deskripsi video ini ya. Ayo terus berbenah Infinix, strateginya sudah makin pas, tinggal dipoles lagi aja biar makin kinclong. Gitu aja reviewnya ya. Jangan lupa pertanyaan di awal video tadi, tolong dijawab di kolom komentar. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.